Selamat datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakal reading tentang apa yang akan terjadi di kehidupan zodiak Capricorn ya untuk di minggu ketiga bulan Juli 2026. Oke, buat para Capri, kalau gitu coba langsung aja kita fokuskan dulu ya untuk tarik energi kamu di sini Capricorn. Kali lagi. Oh ya teman-teman, dan untuk kalian juga yang mungkin mau personal reading ya sama aku juga bisa banget, silahkan saja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jadi kalau lagi ada masalah itu jangan galau-galau sendiri teman-teman. Karena apa? Karena kalau personal reading sama aku di sini nggak mahal ya, nggak mahal, dan caranya juga gampang banget. Boleh langsung melalui nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Kita mulai di kartu yang pertama di sini buat para Capri. Ada apa saja di minggu ketiganya Caprica? Yang pertama aku melihat untuk di minggu ketiga ini ya Capri. Capri ini akan terkait dengan yang namanya sabar. Jadi ada hal-hal yang akan kamu lakukan dengan sabar, bahkan sangat sabar seperti itu. Ya, demi sesuatu tentunya kamu tuh jadi sabar banget ya. Dan juga untuk di minggu ketiga ini selain sabar, aku melihat Capri juga akan terkait dengan yang namanya independen. Kamu sangat mandiri, kamu sangat percaya diri. Seperti segala sesuatunya itu dalam semangat kamu kayak ini bisa lah aku gapai, ini bisa lah aku perjuangin seperti itu. Dan juga untuk di minggu ketiga ini aku melihat dibalik kamu yang semangat, dibalik kamu yang sabar ya, terkadang kan tetap aja ya ada orang-orang tertentu yang bikin emosi kita tuh jadi naik gitu. Nah apa tuh kak, orang yang seperti apa kak? Yang suka ngomong-ngomongin kamu di belakang seperti itu. Jadi ada aja ya manusia-manusianya yang hobi ngomongin kamu di belakang seperti itu. Dan aku bisa bilang mungkin Capri kan orangnya lebih ini ya, lebih tidak ingin kayak sesuatu itu dibuat ribet. Terserahlah orang mau ngomong apa gitu, yang jelas aku fokus sama kerjaanku, sama hidupku, sama hari-hariku kayak gitu. Nah aku melihat di sini tapi terkadang ya itu ya, makanya kamu tuh bisa sabar gitu, karena logika kamu juga main di sini bahwa kalau aku tuh terlalu memperhatikan omongan mereka, terlalu ngerespon, otomatis kedepannya juga mereka ini akan selalu cari gara-gara lah gitu. Tapi kamu tahu bahwa orang-orang tertentu selalu ngomongin kamu di belakang ya, gosipin, ngomongin tentang kamu gitu. Terus apa lagi kak untuk di minggu ketiga ini juga aku melihat beberapa dari Capri ini ada kok miskomunikasi bisa terjadi antara kamu dan seseorang akibat ada kebingungan di sini. Takutnya miskom ini kalau terus dilanjutkan akan ada salah penilaian. Yang aku tangkap seperti itu. Oke, jangan sampai ya miskomunikasi di sini membawa kebingungan yang nyata buat kamu gitu teman-teman. Oke, jangan sampai adanya miskom, jangan sampai adanya hal-hal yang membuat kamu jadi bingung juga. Terus apa lagi kak di minggu ketiga ini? Aku melihat beberapa dari Capri di sini juga ada yang merasa gagal terhadap sesuatu atau merasa ya udahlah kita kayaknya kurang beruntung gitu. Ada hal-hal membuat kamu jadi merasa kurang beruntung. Ada hal-hal membuat kamu merasa bahwa ini kurang ya udah sih, kayak memang belum jalannya kita kayak gitu, masih kurang optimal juga. Nah gitu teman-teman ya. Lalu apalagi kak bahwa di minggu ketiga ini juga ya, beberapa dari Capri di sini ada kesempatan yang hadir, cuma membuat kamu jadi bingung, kayak mau pilih kesempatannya yang mana nih sebenarnya. Karena ada beberapa jadinya bingung kan. Cobalah pilihannya nggak banyak-banyak yang datang gitu, kesempatannya nggak banyak yang datang, pasti kamu nggak akan bingung untuk memilih gitu. Terus juga untuk di minggu ketiga ini ya ada keputusan yang harus kamu ambil terhadap suatu hal di sini. Aku melihat juga ada keadaan dimana kamu akan healing dari trauma-trauma kamu. Ada keadaan dimana kamu akan memaafkan, akan pergi dari sesuatu seperti itu ya. Healing dari trauma, memaafkan, dan mencoba untuk pergi dari sesuatu di sini karena kamu ngerasanya kayak
udahlah ini udah nggak worth it lagi kak buat diterusin, buat dilanjutin. Kalau diterusin aku hanya akan semakin sakit hati. Lebih baik aku mengalah gitu teman-teman ya. Lalu apalagi kak, bahwa di minggu ke 3 ini juga ya, beberapa dari Capri ini aku lihat seperti akan ada yang namanya ketidakstabilan di dalam hubungan. Dengan siapa kak? Dengan keluarga. Yang aku lihat seperti itu. Akan ada ketidakstabilan dalam hubungan keluarga kamu. Akan ada ketidakstabilan dalam hubungan keluarga Capri. Dan aku melihat di sini ini bisa menyebabkan, bahkan beberapa itu bisa menyebabkan tentang perpisahan ya dalam keluarga, kayak perceraian kayak gitu bisa banget. Oke, jadi lebih dijaga aja sih kalau aku bilang untuk keluarga, hubungan di dalam keluarga ataupun di dalam rumah tangga ya. Soal omongan di sini harus lebih kalem gitu. Terus apalagi kak, bahwa di minggu ketiga ini juga ya Capri, aku melihat akan ada yang namanya unek-unek kamu di sini yang tersimpan dalam gitu. Padahal kamu udah berusaha untuk selalu mawas diri ya, kayak aku tuh sebenarnya salah apa sih gitu ya, kenapa kok banyak sekali orang-orang yang ngejudge gitu. Terkadang ya ada sih kayak, kenapa ya aku tuh selalu kurang di bagian ini, kenapa ya aku tuh masih belum optimal terhadap apa yang aku usahakan gitu. Kadang kamu ngerasa apakah aku ini kurang sadar diri orangnya atau gimana, enggak gitu. Capri, terkadang apapun yang terjadi sebenarnya di sini ya udah jalan takdir aja gitu ya, tidak perlu menyalahkan diri sendiri, kurang ini, kurang itu, salah ini, salah itu. Jadi unek-unek keluarin aja ya, nggak perlu terlalu banyak dipendam Capri. Terus apa lagi kak, untuk di minggu ketiga ini juga aku melihat beberapa dari Capricorn ini juga seperti nih akan ada kaitannya dengan masa lalu ya. Orang masa lalu bisa kak, bisa banget. Yang jelas kamu akan terkait dengan yang namanya masa lalumu. Jadi sikapi dengan bijaksana aja yang namanya masa lalu di sini ya. Selanjutnya mari kita lihat apa pesan dari semesta buat Capri di minggu ketiga Juli 2026. Oke, yang pertama di sini kamu dipesankan bahwa kamu itu memiliki kekuatan untuk bisa mengawali sesuatu yang baru atau memulai sesuatu di sini, jadi jangan takut untuk berusaha lebih gitu ya. Lalu yang kedua, kamu juga dipesankan untuk selalu bersiap atas kesempatan yang hadir buat kamu, jadi jangan ada bingung-bingung kayak tadi. Dan yang ketiga, kamu juga dipesankan di sini jawab apapun telepon, panggilan yang hadir di minggu ketiga ini buat kamu, karena itu adalah kesempatan yang hadir buat kamu. Jadi jangan susah atau sulit buat dihubungi Capricorn ya. Oke, karena Capricorn ini biasanya sibuk banget. Terus orang-orang mau kasih kesempatan lebih ke dia itu tentang mungkin bisnis ataupun tentang pekerjaan, jadi susah gitu ya. Oke, dan di sini kalau untuk zodiaknya kak yang bisa terkoneksi dengan Capricorn untuk ini semua di minggu ketiga Juli ini, energi paling kuat ya. Itu tuh ada dari Aries, Sagittarius, itu aja. Oke. Mungkin sampai di sini dulu buat readingan kali ini ya. Semoga resonate. Jika tidak resonate berarti bacaan ini bukan untuk kamu, dan semoga bermanfaat tentunya. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye Capricorn.